lagi nih ke bincang kita di siang hari ini. Sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan diri aku sendiri dan juga memperkenalkan teman-teman aku semua nih yang di room Zoom ini pada pakai baju hijau-hijau ini sebenarnya siapa sih? Nah, perkenalkan, nama aku Kirana Alia Putri dan kami semua merupakan mahasiswa ilmu komunikasi, khususnya konsentrasi marketing communication di Telkom University. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan membahas hal yang menarik banget nih, yaitu kondisi pasar perhotelan terkait pariwisata di tengah pandemik. Nah, kita semua kan pasti penasaran dong, kok kita bahas perhotelan sedangkan kali ini posisi pandemi kita itu tidak dianjurkan untuk keluar rumah dan juga melakukan PSBB. Maka dari itu, hari ini kita bakalan diskusi dan juga nanya-nanya nih ke narasumber kita yang keren banget, yaitu Ibu Meida Sari, selaku Public Relation dan Marketing dari Aston Bogor and Resort. Selamat siang, Ibu. Halo, selamat siang. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Ibu. Terima kasih nih, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sama kita hari ini. Bagaimana Iya. kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Kalian semua gimana? Sehat-sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu, sebelum kita mulai nih, boleh nggak sih aku dan teman-teman itu mau mendengar perkenalan singkat nih dari Bu Meida sendiri? Waktu dan tempat dipersilakan, Ibu. Boleh, terima kasih Kirana. Selamat siang semuanya, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya dengan Meida Sari, saya selaku Public Relation di Aston Bogor Hotel dan Resort. Pada kesempatan ini sih kita mau sharing-sharing aja ya, gimana situasi perhotelan, khususnya dalam masa pandemi seperti ini. Nanti mungkin dibantu sama Kirana ya, untuk apa aja yang mesti saya share ke kalian semuanya. Oke, baik Ibu. Nah, kan kita udah kenalan nih sama Bu Meida. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk sesi diskusi ya Ibu, pada siang hari Boleh ini. boleh Mangga? Nah Ibu, pertama-tama nih, boleh diceritain nggak sih Bu, kondisi sektor perhotelan sebelum adanya pandemi, khususnya mungkin di bidang marketing dan public relation ini sendiri? Iya, terima kasih Kirana. Kalau untuk sebelum pandemi sih, khususnya di Aston Bogor ya, karena saya menaungi Aston Bogor, tentunya okupansi stabil yang pasti, operasional lancar, tamu-tamu juga banyak, untuk kegiatan marketingnya sendiri, efektif ya, mulai dari kita kunjungan ke media-media atau promosi-promosi, baik itu di online ataupun offline. Itu pun, masih masih dalam batas, maksudnya batas wajar kita untuk, melakukan visit-visit ke tamu-tamu, seperti itu Kirana. Oh, baik Ibu. Berarti kan tadi selama sebelum pandemi berarti semua yang berhubungan sama orang luar pun langsung ditemui gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Kita, dari sisi marketing sendiri, untuk menjaga relationship sama media, itu biasanya kita melakukan kayak courtesy visit, entah itu kita Hmm. bawa semacam kue-kue atau semacam souvenir hotel ya, tujuannya sih ya setidaknya untuk mengingatkan atau sekedar memberitahu kalau ada Aston Bogor loh di sini, gitu. Nah, Bu, berarti kan memasuki PSBB dan juga pandemi ini. Berarti kan itu semua tidak bisa dilakukan lagi ya berhubungan Betul. langsung dengan company luar. Nah, boleh diceritain nggak sih Bu, sekarang sektor perhotelan memasuki masa pandemi COVID-19? Sedih sekali. Sedih sekali ya enggak sih? Kalau dari sisi okupansi ya pasti teman-teman pada tahu ya itu terjun bebas alias, sangat menurun. Kalau dilihat dari kegiatan marketingnya juga sama, itu banyak banget penyesuaian-penyesuaian yang harus kita, ikutin. Misalnya kayak sekarang, sisi interview seperti ini kita lakukan secara online, sama berlaku untuk, kayak courtesy ke media pun kita lakukan seperti, online kayak gini. Nggak menutup kemungkinan sih, ada akan offline untuk meeting, cuman, durasi atau frekuensinya itu sangat-sangat sedikit. Baik, Ibu. Nah, berarti yang dilakukan, marketing yang dilakukan selama pandemi ini juga semua virtual ya, Ibu, ya? Kegiatan Hampir hampir, betul, hampir, 80% itu kita melakukan kegiatan marketing secara virtual. kalau untuk ketertarikan pengunjung sendiri nih, Ibu, selama masa Covid ini gimana? Sebenarnya sih masih ada peluang atau masih ada chance untuk, kita nge-grab
tamu-tamu untuk stay di Aston Bogor. Cuman memang dari sisi volume atau dari sisi, kuantitinya nggak sebanyak seperti hari-hari pas sebelum masa pandemi ya, seperti itu. Nah, baik Ibu, tadi kan kalau kita tahu istilahnya terjun bebas lah ya dari semua aspek perhotelan ini selama pandemi. Ya. Dan kita tahu juga perusahaan-perusahaan lain, khususnya para pebisnis itu banyak melakukan PHK massal gitu ya. Nah, kalau untuk Aston Bogor ini, itu apakah juga ada pengurangan karyawan dan juga kayak kebijakan untuk para karyawannya sendiri gitu, Bu? Oke, kalau untuk, pembahasan masalah PHK, ini kita nggak bisa nilai dari satu sisi ya Kirana ya, ada 2 sisi di sini, entah itu dari pengusahanya atau dari kita para pekerjanya. Tapi kalau di Aston Bogor sendiri memang ada, istilahnya pemutusan kontrak sementara. Jadi, karyawan-karyawan yang masa kontraknya berakhir pada saat masa pandemi seperti ini dan situasi hotel memang belum bagus atau masih okupansinya masih slow, itu, nggak menutup kemungkinan untuk kita berhentikan sementara. Tapi itu juga nggak menutup kemungkinan lagi untuk kita, tim manajemen nge-hire, maksudnya merekrut kembali mereka untuk, bekerja kembali di Aston Bogor. Jadi, sebenarnya sih semuanya tergantung dari tingkat okupansi hotel ya Kirana ya. Jadi pada saat kita memang membutuhkan tenaga ekstra seperti itu, kita nggak apa namanya, nggak usah nyari yang baru, maksudnya nggak usah meng-hire atau melakukan interview-interview untuk karyawan-karyawan baru. Karena, karyawan-karyawan kita yang sebelumnya, mohon maaf diberhentikan, itu kita bisa, panggil kembali. Itu sih kebijakan-kebijakan dari Aston Bogor sendiri, karena kan memang, hotel juga membutuhkan dana operasional yang nggak sedikit ya. Jadi kalau misalkan memang penghasilannya ataupun income-nya sedikit, ya nggak menutup kemungkinan itu dilakukan pemutusan kontrak kerja untuk karyawannya di sini. Kalau untuk karyawannya sendiri itu apakah WFH juga seperti perusahaan lain atau tetap harus datang ke hotel nih, Bu? Beberapa karena hotel ini bidang jasa dan operasionalnya 24 jam, beberapa memang ada yang diharuskan untuk, full di hotel, misalnya shift-shift-an. Tapi ada beberapa juga yang misalnya seperti saya sendiri atau bagian back office itu, WFA, seperti sekarang ini situasinya saya masih dalam WFH, kayak gitu. Jadi beberapa section atau beberapa bagian yang memungkinkan karyawan bekerja di rumah, itu dialihkan untuk WFH. Begitu ya, Bu, ya. Nah, kalau untuk pengunjung sendiri nih, Bu, persentase penurunan pengunjung negara maupun pengunjung lokal, Bu, untuk Aston Bogor ini, itu penurunannya sangat drastis, Bu, atau enggak? Kalau untuk wisatawan mancanegara sendiri, memang Aston Bogor marketnya belum ke sana ya. Maksudnya, beberapa ada, cuman nggak apa namanya, nggak dominan, nggak seperti kayak di Bali atau di tempat-tempat yang memang, sumbernya tuh dari WNA. Jadi kalau Aston Bogor sendiri dari wisatawan mancanegara memang nggak terlalu signifikan untuk penurunannya, karena memang normal pun nggak terlalu banyak untuk wisatawan mancanegaranya. Cuman kalau untuk domestik ini, karena kita mengandalkan, wisata domestik, terutama untuk kegiatan-kegiatan seperti MICE, itu sangat amat, banyak penurunannya, bisa sampai 50-70% sendiri. Biasanya kita normal untuk, okupansi di masa sebelum pandemi itu kita bisa 80 atau 90%. Tapi sekarang, setelah pandemi ini terutama pas masa sekarang lagi PSBB, itu kita sedih. Paling mungkin cuman ya 20-30% itu sudah banyak okupansinya. Drastis banget ya, Bu, ya, apalagi kan sekarang Iya, juga musim liburan ya. betul. Nah, untuk musim liburan ini sendiri sebenarnya kan tetap banyak ya, Bu, ya, karena kan kemarin sempat, istilahnya sempat tenggang lah gitu, Mmm, PSBB-nya. Nah, itu mhm. untuk strategi marketingnya untuk meyakinkan masyarakat yang liburan itu kembali menginap di Aston Bogor tuh ada nggak sih, Bu?
Iya, iya betul Kirana. Memang, masih ada celah, masih ada, segmentasi tamu untuk liburan ya, pada masa sekarang ini. Dari sisi hotelnya sendiri sih, kita sebisa mungkin ya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk menyesuaikan, area di hotel kami, untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada. Jadi mulai dari, semacam apa ya, kayak cek suhu tubuh atau mengisi formulir kesehatan, lalu untuk pengaturan jaga jarak, pengaturan kapasitas untuk di ruang makan, meeting room, dan juga untuk sistem, pembersihan kamar yang dilengkapi dengan disinfektan, itu lumayan untuk meyakinkan tamu sebagai salah satu strategi pemasaran kita untuk, nge-grab tamu itu stay di kita. Nah, baik Ibu. Nah, dalam, pandemi seperti ini, itu apakah strategi marketingnya semua pure dilakukan virtual atau tetap ada yang marketing seperti baliho-baliho atau gimana tuh? Oh, kalau itu tetap ya, maksudnya, karena nggak, istilahnya nggak berhubungan dengan orang langsung, kayak misalkan penempatan iklan untuk di, billboard, penempatan iklan di media online, offline, itu sih tetap malah malah, disarankan sih diperbanyak, karena frekuensi kita ketemu tamu langsung kan sedikit ya. Jadi, gimana caranya kita untuk menginformasikan kepada tamu, Aston Bogor tuh, masih bisa untuk ataupun Aston Bogor, sesuai untuk tempat hiburan tamu-tamu di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi promosi-promosi sekarang pun, itu kita seperti, apa ya, meyakinkan tamu, hotel kita tuh ini loh, cocok loh, maksudnya hotel kita tuh ngikutin protokol kesehatan loh, kayak gitu. Misalnya, sekarang di Aston Bogor itu untuk karyawan-karyawannya hampir setiap bulan kita melakukan rapid test. Ya kita infokan, maksudnya entah itu dari segi STEM, entah itu dari segi, permainan desainnya, kita kita munculkanlah, semacam logo seperti itu. Dan belum lama ini juga Aston Bogor itu nerima, sertifikat CHSE yang dari Kemenparekraf, itu yang Educare ya, itu kita baru banget Desember kemarin, nerima. Jadi setiap, istilahnya kolateral kolateral untuk, promosi kita, kita cantumkan sertifikat itu. Nah, Ibu berarti kan tadi kita udah tahu ya bagaimana, istilahnya strategi Aston Bogor ini untuk tetap bertahan gitu melawan hotel-hotel lain selama pandemi gitu. Nah, aku mau tahu kalau untuk upaya dan juga kebijakan dari pemerintah untuk sektor perhotelan, itu ada nggak sih Bu yang mendukung istilahnya untuk kemajuan, perhotelan ini selama pandemi? Iya, tadi yang udah saya sebutkan ya CHSE dari Kemenparekraf itu salah satu kebijakan dari mereka itu menurut kami sendiri sih dari pelaku bisnis di pariwisata ataupun perhotelan itu sangat membantu ya. Maksudnya, jadi kita membangun kepercayaan para tamu kalau misalkan unit kerja kita ataupun, hotel kita tuh, sudah distandarisasi atau sudah disertifikasi yang notabene itu, nasional ya dari Kementerian, Parekraf sendiri, itu salah satunya. Lalu, kebijakan-kebijakan yang lain misalnya sebelumnya ini, sebelum, periode Oktober sampai Desember itu, ada kebijakan dari pemerintah untuk menyarankan instansi-instansi pemerintahan mereka untuk membelanjakan anggarannya. Seperti kalau di hotel sih ya pasti kebagiannya meeting ya, itu, sangat sangat men-support-lah keberlangsungan bisnis hotel, karena kan Aston Bogor sendiri untuk market segmennya memang kebanyakan MICE. Jadi dengan adanya kebijakan itu sangat membantu untuk operasional hotel. Baik Ibu. Nah, tadi kan yang sudah kita tahu itu sudah banyak banget lah strategi yang dilakukan untuk Aston ya, dari Aston Mhm. untuk masyarakat agar kembali menginap. Nah, yang kita tahu karakteristik marketing komunikasi sendiri itu salah satunya ada perishable, yaitu contohnya misalnya kayak memberikan diskon dan lain-lain, itu apakah ada dilakukan juga oleh Aston Bogor atau gimana tuh Bu? Pasti pasti Kirana. Jadi, kita pun ngelihat market yang ada, kita pun ngelihat, kompetitor-kompetitor hotel kita ya, di saat mereka istilahnya melakukan promosi harga, diskon atau segala macamnya, kita juga,
nggak menutup kemungkinan untuk melakukan itu, karena salah satunya ya itu yang dicari para tamu sekarang kan. Jadi persaingan harga antar hotel tuh sangat-sangat sengit lah istilahnya. Dari Aston Bogor sendiri sih memang kalau untuk harga kita nggak sampai seperti 50% atau 70% diskon, itu kita nggak. Cuman memang ada penurunan harga, tapi dibarengi dengan misalnya ada additional benefit, misalnya kiranya booking di Aston Bogor tuh harganya misalnya harganya 700.000, di hotel lain harganya 500.000, tapi di 700.000 hotel, kirana booking 700.000 di Aston Bogor, kita tambahkan benefit misalnya dapat 1 kali dinner, seperti itu. Jadi, uang yang masuk pun masih bisa dibilang, sesuai ya dengan benefit yang tamu, terima, kayak gitu. Berarti dengan adanya diskon dan lain-lain itu tidak memberikan perubahan yang signifikan menurun gitu ya, Bu, ya, kepada yang menginap? Kalau perubahan signifikan menurun maksudnya sih enggak ya, justru itu malah nge-grab tamu untuk, stay di kita. Jadi, biasanya mungkin Aston Bogor yang harganya bisa 1 juta dengan kebijakan promosi dari manajemen saat masa pandemi ini bisa jadi 700.000, kan itu, gimik banget buat para tamu stay di kita. Jadinya justru malah meningkat untuk tingkat reservasi tamu di kita, kayak gitu. Tapi pelayanan berarti tetap sama ya, Bu, ya? Iya atuh, tamu juga maksudnya nggak asal sembarang booking yang hotel yang murah kan, maksudnya tamu juga, maunya harga sekian ya fasilitas maksimal, kayak gitu. Kalau untuk, manajemennya sendiri nih, Bu, itu, manajemen seperti apa sih yang diterapkan perhotelan sendiri untuk menjaga kenyamanan dan juga, keamanan pengunjung ketika menginap di hotel tersebut? Oke, kalau yang tadi sempat dibahas sih yang masalah strategi ya, itu juga sama sih, maksudnya, manajemen sebisa mungkin untuk, menyesuaikan ataupun mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada, itu sih juga mempengaruhi, the way kita nge-serve tamu, pelayanan kita ke tamu tuh sangat mempengaruhi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang menyesuaikan protokol kesehatan. Contohnya aja misalnya, pengaturan di meeting, MICE. Misalnya harusnya si ruang meeting ini kapasitasnya, 50 orang normal, tapi dengan kita mengikuti protokol kesehatan kan di-reduce, misalnya jadi 50% kayak gitu. Itu kan juga salah satu bentuk pelayanan kita yang berubah kepada tamu. Lalu untuk misalnya di restoran, pada saat sarapan pagi, biasanya tamu ngambil sendiri nih di buffet. Nah, sekarang kita, dengan adanya protokol kesehatan, itu nggak boleh. Maksudnya kita yang melayani tamu, kita yang mengambilkan makanan kepada tamu, itu. Lalu untuk, mengurangi, keramaian atau crowded pada saat jam sarapan pagi, jam makan siang, atau jam makan malam, biasanya kita, menyesuaikan atau membuat kebijakan seperti, ganjil genap. Jadi kamar-kamar ganjil, kamar-kamar genap kita pisah, dari jam berapa sampai jam berapa. Itu lumayan untuk, mengurai keramaian atau mengurai, crowded pada saat, sarapan pagi, lunch, atau dinner, kayak gitu. Oh, berarti, cukup signifikan juga ya perubahannya ya, Bu, di dalam hotelnya itu Banget sendiri. banget. Jadi benar-benar harus, menyesuaikan, benar-benar harus, sebisa mungkin, sekreatif mungkin untuk gimana caranya hotel tetap jalan, gimana caranya tamu tetap nyaman, tapi tetap ngasih profit juga yang pasti ke hotel. Betul. Nah, Ibu, dari tadi kan kita ngomongin kalau pandemi ini kan emang berdampak buruk bagi semua sektor kehidupan manusia ya, nggak cuma perhotelan doang. Nah, tapi Betul kalau betul. untuk, perhotelan sendiri nih, ada nggak sih, ya sedikit-sedikit sisi positifnya gitu dari pandemi yang berlangsung ini gitu? Kalau untuk dampak positif sih saya rangkum untuk keseluruhan ya, maksudnya nggak cuma sisi perhotelan aja. Jadi, dampak positifnya sih gimana caranya tuh kita, dapat pembelajaran terkait, pentingnya untuk, pencegahan. Maksudnya ada kan istilah lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi, seperti itu sih maksudnya, kita udah pernah nih mengalami
wabah seperti ini. Jadi mungkin nanti jangan sampai di next mungkin ada kejadian lagi atau apa, jangan sampai pokoknya ya kita setidaknya udah tahu nih, udah belajar nih, udah berpengalaman, maksudnya bagaimana cara mensikapinya, bagaimana cara menanggulanginya, kayak gitu Kirana. Ini sih nggak khusus ke perhotelan aja ya, tapi hampir ke semua sektor, ke semua lini. Nah, Ibu kan tadi istilahnya kan Ibu udah pernah ada di lapangan nih dalam menghadapi kondisi yang tidak diinginkan dan secara tiba-tiba gitu. Nah, sedangkan kita ini kan mahasiswa marketing nih, Bu. Nah, ada nggak sih, Bu, kayak tips untuk kita semua yang menonton nantinya dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan gitu, khususnya di bidang marketing, kayak kita tuh harus apa langkahnya pertama-tama, apakah panik, kan kadang orang suka panik gitu ya, Bu, ya? Yang pasti sih, kalau dari saya, tetap semangat aja. Tetap semangat, berpikir positif, ambil hikmahnya, terus, kerja sama tim itu, salah satu faktor penentu di saat-saat genting seperti masa pandemi ini. Terus kalau dari segi marketing, bagaimana caranya kita sekreatif mungkin lah ya, maksudnya sekreatif mungkin atau menciptakan inovasi-inovasi terkait promosi yang related dengan, kebutuhan tamu-tamu sendiri. Misalnya kayak yang tadi saya infoin, untuk promosi di saat masa pandemi ini, ya kita promosiin apa yang, nge-support, tamu ataupun meyakinkan tamu untuk stay di kita, kayak gitu. Terus untuk, kayak maintain relationship dengan media, ya gimana caranya at least kita ada pertemuan ataupun ada kayak semacam meeting virtual, seperti itu. Berarti intinya walaupun salah satu cara itu tidak bisa dilakukan lagi, masih banyak alternatif yang bisa dilakukan gitu ya, Bu, ya? Betul, banyak jalan menuju Roma, Kirana. Baik, Ibu. Sebelum aku tutup nih, Bu, tadi kan Ibu udah ngasih pesan untuk kita, para marketers biasanya disebutnya ya, Bu, ya, kalau selama kita kuliah tuh Iya. marketers gitu. Nah, apakah ada pesan yang ingin Bu Meida sampaikan kepada istilahnya sesama pejuang pariwisata yang bergerak di bidang pariwisata dalam menghadapi pandemi ini? Pesen-pesennya sama sih ya kayak yang tadi, pokoknya, berpikir positif aja, ambil hikmahnya, pasti ada jalan lah, ada solusi di balik semua ini, di balik pandemi ini. Ya tetap kita berusaha semaksimal mungkin dan yang pasti sih berdoa ya Kirana. Bertawakal ya, Bu. Betul, berserah diri. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Meida Sari yang sudah meluangkan, waktunya nih di siang hari ini. Maaf Bu, ganggu istirahatnya buat Iya, nggak apa-apa. ke kita semua, ke kami anak-anak marketing communication dan juga yang nanti nonton di channel YouTube kita, gitu. Semoga Ibu dan keluarga tetap diberi kesehatan ya, Bu, ya. Amin, kalian semua juga ya, lancar Amin, kuliahnya. Ibu. Ibu Meida, terima kasih banyak ya, Ibu. Oke, berakhir sudah nih bincang siang kita pada hari ini bersama Bu Meida. Nah, semoga pembicaraan menarik kita tadi bisa bermanfaat buat kita semua ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga like, comment, and subscribe. Yeay, sampai jumpa.